السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوز والنجاح. Amma ba'. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita beriktikaf di rumah Allah yang sangat mulia ini, sedikit mau'idhah hasanah yang Al-Fakir sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kepada Al-Fakir secara pribadi dan juga bermanfaat kepada hadirin hadirat muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikraman yang mulia kepada Abu Imam Besar Masjid Al-Hikmah Cunda, dan juga ikraman yang mulia kepada pengurus masjid, remaja masjid, para alim ulama, serta guru-guru kami yang telah berhadir di rumah Allah yang sangat mulia raya ini. Malaikat Jibril, salah satu malaikat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendampingi Rasulullah kemanapun beliau pergi, dimanapun beliau berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu didampingi oleh seorang utusan Allah, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Hingga suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam memberikan 3 buah nasihat. Malaikat Jibril ingin memberitahukan kepada Rasulullah agar Rasulullah memberitahukan 3 nasihat tersebut kepada umat-umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nasihat tersebut termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, dan nasihat tersebut menjadi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad yang berbunyi ialah, Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, bahwa suatu saat nanti engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut, Islam tidak pernah melarang
kita selaku umat manusia untuk dapat beraktivitas di atas permukaan dunia ini. Islam tidak pernah melarang umat manusia untuk kaya. Islam tidak pernah melarang manusia untuk memiliki jabatan. Islam tidak pernah melarang manusia itu untuk terhindar daripada kegiatan duniawi. Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia. Isma syi'ta, berbuatlah sesukamu. Kamu ingin ibadah, silahkan. Kamu ingin bermaksiat kepada Allah juga, silahkan. Fa innaka mayyitun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanah daripada malaikat Jibril alaihi salam. Engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses kembalinya kita kepada Allah itu merupakan sebuah proses yang sangat panjang. Dikarenakan pada saat nyawa manusia sampai kepada gargarah kerongkongan manusia, di situ kita menghadapi dua buah permasalahan. Permasalahan yang kita hadapi kalau memang kita diselamatkan iman kita pada saat sakratul maut oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, bila Allah memberikan kepada kita su'ul khatimah, Allah hana nepetelamat iman getanyo. Allah mencabut iman getanyo di saat tanyo sedang menghadapi sakitnya sakratul maut. Maka sangat disayangkan kita akan melewati proses di mana kita akan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu nyawa ini keluar daripada tubuh kita ini, keluar daripada jasad kita ini, badan yang dulunya kekar menjadi kaku, badan yang dulunya begitu bercahaya tiba-tiba menjadi pucat pasi. Semua keluarga melihat kita. Semua keluarga melihat atas jenazah kita yang telah terbujur kaku. Tetapi tidak ada satu manusia pun yang tahu bagaimana nasib kita di saat kita harus berhadapan dengan malaikat pencabut nyawa. Sakit mati enggak bisa kita bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja seorang manusia yang paling mulia, yang paling agung, paling suci dan menjadi rahmatan lil alamin, menjadi seorang pemimpin kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pada saat nyawa Rasulullah ingin dicabut oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah tahu dengan kehadiran malaikat pencabut nyawa tersebut. Pada saat itu malaikat pencabut nyawa bertanya, "Ya Muhammad, sudah siapkah engkau?" Sehingga Allah memberikan dua pilihan kepada Rasulullah. Pilihan yang pertama dikatakan oleh Jibril, "Ya Muhammad, pesan Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau ingin hidup selama-lamanya di atas permukaan dunia ini atau ila rafiqil a'la? Engkau akan ingin berada bersama Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasul menjawab, "Ila rafiqil a'la." Saya ingin bersama dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Karena kodrat manusia ini yang hidup di atas permukaan dunia ini, Allah berikan kesempatan hidup, tetapi Allah akan mengambil setiap nyawa yang dimiliki oleh manusia tersebut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidak lain aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, hanya untuk beribadah. Satu tugas kita, beribadah. Ibadah tersebut memiliki konteks umum. Puasa, ibadah. Salat yang kita kerjakan, ibadah. Zikir yang kita laksanakan di rumah Allah juga ibadah. Mencari rezeki, melindungi istri dan anak-anak kita di rumah, itu bahagian ibadah. Tebit dari bengah jak ukudai jak mekat, tebit dari bengah jak kerja wa suput. Apabila dalam niat kita meniatkan, ya Allah, long jak kerjanya bahagian daripada ikhtiar, ya Allah, bahagian daripada usaha lun, ya Allah, untuk menafkahi anak dan istri-istri ulun tuan, ya Allah. Maka apabila dalam perjalanan kita terjadi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain, getanya gecok pulang li Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut tidak ada maksiat. Dah maksiat. Tajak bengah tawa suput, sembayang duhuna, sembayang asana, maghrib pina. Dan dalam pekerjaan itu tidak kita menyakiti hati orang lain. Tidak kita mengambil hak milik orang lain. Kita bekerja sesuai koridor yang telah ditentukan oleh agama. Maka apabila Allah berkehendak lain, geteo kana fahala syahid tungku yang berbahagia. Maka pada saat itu tidak ada satu manusia pun bagaimana tahu kondisinya kita. Hanya kita dengan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Apakah kita husnul khatimah ataupun kita bakalan su'ul khatimah. Tidak ada jaminan, Bapak, ibadat yang kita kerjakan ini. Tidak ada jaminan seluruh amal ibadah kita ini. Tidak ada jaminan apapun yang kita kerjakan di dunia ini akan mendapatkan syurga. Karena kunci syurga satu, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi hamba yang takwa, kuncinya juga satu, yaitu dengan memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ibadah telah menjamin bahwa yang kita kerjakan diterima? Belum. Karena syarat agar ibadah kita itu sempurna, diperlukan ilmu pengetahuan agama. Hantip ngibadah mentang dengku, hantip ngembayang mentang, hantip ngempuasa mentang. Apabila tanpa ilmu pengetahuan agama yang kita miliki, yang akan menjadi remote agar ibadah kita itu lebih khusyuk dan sempurna, maka kunci yang paling utama ialah carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Karena dengan ilmu tersebut kita insya Allah akan mendapatkan titel daripada orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orangnya getanya yang hudipnya perti lagi urung buhuk tungku, tak sembayang na, tak puasa na, tak jakwaji na, tak umrah na, tak zikir na, tak sedekah na. Tapi mana di antara amal ibadah yang kita kerjakan tersebut yang na jaminan syurga? Kita telah salat, tidak ada ayat hadis yang menyebutkan salatlah kamu maka balasannya syurga. Hana
Yang ada disebutkan dalam Al-Quran apa? Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Salat akan mencegah dirimu daripada perbuatan keji dan mungkar. Puasa yang kita kerjakan tidak ada mengatakan balasannya syurga. Yang disebutkan dalam Al-Quran ialah apabila kita berpuasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kita, balasannya apa? La'allakum tattaqun. Juga hanya Allah menyebutkan kita akan menjadi hamba yang takwa. Kita mengerjakan haji sekaligus dengan mengerjakan umrah. Balasannya apa? Mabrur. Pakan Allah hana gede-gede bak sabah ibadah je ke syurga. Allah tahu sifat manusia ini kikir. Seandainya Allah ni pegat dengan sembayang tamang syurga, urang hai puasa le tengku. Kunci syurga kan abak sembayang, kepuda puasa lam. Seandainya Allah ni tegedi juga dengan sebab tak puasa Ramadan balasan syurga, maka orang hai ten sembayang le, jaga-jaga puasa mentang kenapa kan kunci bak syurga karena bak sembayang bak puasa baik. Maka Allah memberikan definisi syurga itu akan dihuni oleh orang-orang yang takwa. Orang yang takwa ialah orang yang memiliki banyak amal ibadah, yang amal ibadah itu didasari oleh ilmu pengetahuan agama. Maka ini persoalan yang kompleks. Dan kita tidak tahu maksiat mana yang kita kerjakan, yang mana dengan sebuah maksiat tersebut akan menggiring kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi sebuah pelajaran kepada kita semua. Begitu kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh dengan jasad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu tahu kedatangan malaikat untuk mencabut nyawanya, begitu Rasul mempersilahkan, ya malaikatullah, silahkan jalankan program misi yang dibebankan oleh Allah kepadamu. Sehingga malaikat mencabut nyawa mengatakan, Muhammad, mohon izin. Pelan-pelan, bacut-bacut getarik nyawa oleh malaikatul maut. Dari kaki pertama sampai kepada pinggang, sampai kepada jantung. Maka kaki Rasulullah yang dulunya bergerak-gerak sudah menjadi kaku. Dan sampai kepada garah kerongkongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengeluarkan sebuah kata yang bernama sakit tengku. Dum Nabi sakit gerasakan. Sehingga Rasul berkata, mahadza Jibril, punya Jibril. Muhammad, inilah sakratul maut Muhammad. Inilah sakit kematian Muhammad. Sebegitu sakitnya Jibril, sehingga malaikat pencabut nyawa berkata, ya Muhammad, nyolun tarik nyawa gatau ronyo Muhammad. Kalau orang lun ringankan sebanyak 70 kali keringanan Muhammad. Nyo 70 go kapui Muhammad. Dan belum pernah saya mencabut nyawa manusia dari manusia pertama sampai dengan dirimu selembut saya mencabut nyawamu Muhammad. Hinan teglang Nabi. Kan teglang ya kan siap. Jibril. Munyo lagi orang takik ketek nyawang Jibril. Paki Jibril umat lu untuk Jibril. Paki ban Jibril umat lu untuk ya Jibril. Han sanggup Jibril melun mantang uronyo terasa sakit Jibril. Apalagi nanti umat-umatku Jibril yang awaknya ubud-ubud. Yang keimanan mereka sangat tipis-tipis Jibril. Kalau begitu Jibril, mohon kepada Allah Jibril, timpakan seluruh sakit sakratul maut yang akan dialami oleh umat lun kepada lun.
Yang merupakan bukti bahasa cinta. Lagi kita yang nana dengku, anak tu buat mentang. Atau yang katua-tua na cucu tu buat sakit cucu ngan dengku. Pertama rumah sakit payah opnama, anak umur 2 tahun mentang. Takkan ya Allah pakan bapak nama mirah sakit, pakan han baklun mentang. Yang perkataan cinta. Padahal sakit memang kagetik kedi oleh Allah Subhanahu wa taala diazalikan ke kitanya, kan kitanya cucu kitanya. Tapi kenapa kita meminta? Itu bentuknya mahabbah, kecintaan kita kepada keluarga kitanya, kepada anak cucu kitanya. Begitu juga cinta Nabi kepada kita umatnya yang selalu dipikirkan siang dan malam bagaimana nasib umatnya nanti itu. Berat tunggu. Berat sakratul maut tunggu hanapat bantu tayo. Anak na 5 ro, 8 ro, 7 ro, dikut tayo di dikut tayo mandu midu. Bisakah mereka membantunya? Tidak. Menyo anak na liak jo udayah paling ijak ipingat ayah. Ikut kata-kata lun ayah, la ilaha illallah. Dipetelekin tengku. Tapi punya anak hana ijak apa tengku? Telepon tengku imam. Ku imam nak ijak ayah sang kerak-rak beh hana li tengku. Nepetelekin ayah long saat. Seandainya kita diberi kekuatan oleh Allah, jut ku megrak lagi biasa. Tak tampak puan anak em. Akan keluar mungkin dari mulut kita ini, engkau merupakan anak yang tidak berguna. Hanya ni wana mantai Singapura, iwana Himalaya, iwana dari Johor, dari ibu kota pane, ipeduk harta itu sedang sakrat maut. Anak kepu ada hartayan. Ipeduk deposito 1 miliar, hana perlada. Karena yang kita butuhkan santulah talqin kata-kata terakhir dari ananda kita. Sehingga begitu nyawa kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kepada kita malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang malaikat tersebut mengambil ruh kita, menaikkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dibungkus dengan kain kafan. Apabila kita selamat iman, kain kafan pembungkusnya dari syurga. Apabila kita hana selamat iman, kain pembungkus kita dari neraka. Alih ke pemerompak dengan malaikat hafazah di langit yang ketujuh, berjumpa dengan Allah gepetren kelayu dunia, gepeduk tanyo nyamang di samping jasad getanyo. Hinan takalan tu anak yang siap untuk memandikan getanyo. Dah anu yang siap untuk menggutanyo. Dah anu yang sibuk dengan HP gaduh telepon seluruh kolega-kolega bisnis rakan-rakan yang ingin memberitahukan kematian getanyo. Tetapi apa daya? Ruh itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa melihat mana anak yang setia dan mana anak yang ingin mengharapkan harta peninggalan daripada getanyo. Maka hari uronyo je terbeda-beda anak tengku. Anaknya get akai, anaknya semati. Tapi hananturi itu anak yang ting mungron titau tawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang si pahami tahun lain dipupah karena anak kalepah careng kalepah kaya. Ini menjadi peringatan, teguran kepada kita semua. Jangan sampai begitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sang anak yang tidak tahu cara untuk mensalatkan jenazah kita. Jangankan untuk menjadi imam, menjadi makmum pun kadang-kadang mereka tidak tahu cara bagaimana mereka salat jenazah di hadapan orang tuanya. Maka Rasul mengatakan kematian merupakan musafir yang panjang. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi prosesnya membutuhkan waktu. Kita akan transit di sebuah alam yang disebut dengan alam barzah. Berapa lama kita akan berada di alam barzah?
Tidak ada ayat hadis yang menyebutkan berapa lama manusia ini akan berada di alam barzah. Sekarang dari manusia pertama sampai kepada kita telah lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berada di alam barzah selama 1434 tahun. Waktu yang sangat panjang dibandingkan dengan usia umat manusia. Kata Rasulullah, umatku usianya berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kita hanya menunggu yang tidak pasti. Kita berharap agar dibangkitkan kembali ke dunia ini. Karena setiap orang yang kembali kepada Allah punya sebuah cita-cita. Cita-citanya apa? Ingin kembali ke dunia. Tujuannya untuk berapa? Mereka ingin bersedekah dan beramal salih. Tapi waktu itu tidak akan diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menunggu apa? Menunggu yang disebut dengan kata-kata kiamat. Apakah sesudah bunyi sangkakala kiamat dibunyikan kita dibangkitkan? Tidak. Manusia yang masih ada di dunia ini yang mantang menjajak mandum wabah Allah. Maka pada saat itu seluruh makhluk Allah mati dengan bunyi sangkakala yang pertama dalam bahasa agama disebut dengan arajifah. Kita berada di masa tenggang, tidak ada satu manusia pun di sana. Maka akan dibunyikan sangkakala kedua oleh malaikat Allah yang disebut dengan radifah. Seluruh makhluk Allah akan dihidupkan kembali. Kita berada di sebuah padang yang disebut dengan padang mahsyar. Berapa lama kita akan berada di padang mahsyar? Selama 50.000 tahun. Satu hari waktu di padang mahsyar sama dengan 1000 tahunnya. Dan di padang mahsyar tidak akan ada malam. Selalu hanya ada siang, siang dan siang saja. Matahari berada 1 mil di atas kepala kita. Sekarang menurut pakar astronomi, matahari berada 150 juta kilomil di atas kepala kita. Nanti begitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kehidupan nafsi-nafsi tidak ada yang dapat menolong kita selain diri kita. Yang kedua apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita ambil poinnya saja. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarrikum bihi. Cintai siapa saja, cinta jabatan, cinta harta, cinta keluarga, cintai apa yang perlu engkau cintai. Tapi yakin, apa saja yang engkau cintai tersebut, suatu saat engkau akan berpisah dengan orang-orang ataupun harta yang engkau miliki. Tapi tapat pengurangan malam, tapi tapeng urangan malam, sampai dua ibadat, harta tinggal. Begitu nyawa kita dibungkus oleh kain kafan, dibawa oleh keluarga kita menuju kuburan ataupun makbarah. Pada saat itu harta ikun, wahai Said Tuan Lun. Rumah yang kali nu pegat, motor yang kali nu blok, peng yang kali nu kubah, meh yang kali nu kubah. Hari ini beralih statusnya menjadi milik ahli waris. Keli milik katanya. Maka selama hidup punya rezeki, sedekah aja belulu. Kalau tu teh ditawa ba Allah itu sedekah li anak ngam perumah tu. Karena apa yang telah kita infakkan di jalan Allah itulah akan menjadi teman kita nanti di alam barzah. Sedangkan yang ketiga, pesan daripada malaikat Jibril ialah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sesukamu. Yang galak pegat aju. Apapun yang engkau kerjakan di atas dunia Allah akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila engkau melaksanakan kebaikan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Apabila engkau berbuat dengan maksiat kejahatan,
maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan neraka Allah Subhanahu wa taala yang begitu pedih dan dahsyatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengharapkan kepada kita untuk selalu memperbanyak amal ibadah karena kunci terakhir kita adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurang Al-Fakir mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.